Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang sehingga diri kita dimudahkan untuk bermajelis kembali di pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita semua yang senantiasa berharap syafaatnya di yaumul hisab. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan tema berkaitan dengan menyelami 11 karakter pasangan. Seni mengelola ekspektasi, jalan ketenangan jiwa. Di bagian yang ketiga. Bagi teman-teman yang belum menyimak part 1, bagian 1, 2, silahkan dicek di grup WhatsApp ya. Sudah kita bagikan rekamannya, silahkan nanti disimak ulang, diikuti kembali supaya nanti bahasanya nyambung ya. Jangan sampai nanti bertanya padahal bahasan itu sudah dibahas kemarin atau sebelum-sebelumnya. Jadi biar tidak banyak mengulang-ulang sehingga efektif ya insya Allah. Yang berikutnya, insya Allah kajian kita ini seperti biasa akan dimulai jam 5.30 sampai jam 6.30. Jadi kurang lebih ada 1 jam. Ya, bagi teman-teman yang baru atau yang baru pertama kali, siapkan waktunya sampai jam 6.30. Nah, di akhir pekan ini biasanya ya agak santai lah dibanding dengan di hari-hari biasa. Mudah-mudahan di akhir pekan ini kita awali dengan ilmu, ujungnya mendatangkan manfaat yang baik untuk kita semua, sehingga Amin. solusi atau masalah-masalah yang kita hadapi Allah berikan kebaikan insya Allah. Baik, Amin. ada beberapa informasi terlebih dahulu ya bagi teman-teman semuanya. Di antaranya, insya Allah kita akan ada kajian plus terapi. Ya, insya Allah nanti di bulan pekan depan, insya Allah pekan ini, ya, akan ada kajian plus terapi bagi teman-teman yang mengikuti. Silahkan daftarkan atau tanyakan di nomor yang tertera. Tolong dibagikan tadi brosurnya, posternya. Ya, acara agenda pekan depan, insya Allah kita akan ada 4 kali Zoom, pertemuan Zoom, ya, waktunya malam hari, ya, insya Allah temanya berkaitan dengan problematika keluarga. Problematika keluarga ini apa aja nanti akan dibahas, semua yang berkaitan dengan keluarga dan yang memberikan efek pada fisik, psikis ataupun non medis, ya. Insya Allah berkaitan dengan hal ini, ya, bagi teman-teman semuanya, insya Allah akan ada sesi terapinya, 4 kali pertemuan Zoom. Dan ketika nanti Ustaz sedang umroh, insya Allah nanti akan diadakan Zoom dari Tanah Suci. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Sehingga apa yang kita panjatkan kepada Allah dimudahkan, diijabah. Silahkan bagi teman-teman semuanya, ada 1 pekan ke depan, kurang lebih 1 pekan. Ya. Silahkan daftarkan di nomor yang tertera. Kita akan mulai tanggal 15 Agustus, ya insya Allah nanti 1 pekan sekali. Kita Zoom-nya, ya kurang lebih ada 4 kali. Kemudian nanti tanya jawab di grup khusus, di grup WhatsApp. Silahkan yang belum daftar, daftarkan di nomor yang tertera atau link yang tertera di poster. Silahkan disimpan ini poster atau nanti disimak grup WhatsApp-nya. Insya Allah informasinya sudah ada di grup WhatsApp. Yang berikutnya, informasi yang berikutnya, silahkan bagi teman-teman yang sudah atau yang baru pertama kali gabung di majelis ini, ya, untuk menyimak, ya, mengikuti ulang atau menyimak rekaman ulang part sebelumnya 1 dan 2. Silahkan disimak juga rekamannya, linknya sudah ada di grup WhatsApp. Silahkan nanti yang
ada di grup WhatsApp, di scroll, ya, dicek kembali bahwasanya linknya sudah kita bagikan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mau menyimak, silahkan dicek grup WhatsApp-nya. Yang berikutnya, bahwasanya link atau rekaman-rekaman KRM ini kita bagikan secara free, ya, tidak kita masukkan di link ID sampai waktu yang tidak ditetapkan, ya, karena selalu kita evaluasi. Kalau nanti tidak efektif dengan cara seperti ini, kita masukkan lagi link ID dan berbayar lagi. Silahkan dimanfaatkan bagi teman-teman. Mumpung masih kita ada pertimbangan untuk digratiskan, silahkan disimak ulang. Manfaatkan, mudah-mudahan ini menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya, sehingga ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah, nanti bisa terjawab lewat materi-materi yang sudah dibagikan. Nah, karena memang link atau rekaman ini kita bagikan secara umum, bagi teman-teman yang mau mensupport aktivitas KRM, silahkan disalurkan melalui QRIS atau rekening yang tertera. Silahkan disimak, silahkan disimpan QRIS-nya dan nomor rekeningnya. Jika satu saat membutuhkan mau mensupport aktivitas KRM, silahkan disalurkan via QRIS yang tertera. Baik, yang berikutnya, mengingatkan untuk senantiasa meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang benar, niat yang lurus, ini menjadi bagian dari kita untuk mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru kita, insya Allah. Yang berikutnya, siapkan alat tulisnya, buku, pulpen, tablet, HP, untuk mencatat, meresum, merangkum apa yang disampaikan oleh guru kita. Yang berikutnya, khusus untuk para ibu-ibu, ya, atau umahat, diantaranya mengingatkan untuk menutup auratnya. Sekali lagi, untuk menutup auratnya, karena khawatir kameranya tiba-tiba terbuka. Sekali lagi kita mengingatkan untuk menutup auratnya supaya aurat kita terjaga, dan ada beberapa kondisi yang kadang-kala tidak disengaja tiba-tiba kameranya terbuka, ya, supaya nanti kita Allah jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Silahkan dipersiapkan dari awal. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang waktunya kita terbatas sampai jam 6.30, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kita kembali hadir di majelis ini. Teriring doa semoga Allah senantiasa berkahi pertemuan dan majelis kita ini. Juga teriring doa semoga Allah berikan kemudahan bagi kita yang sedang mengalami kesulitan. Semoga Allah berikan kesehatan bagi yang sedang sakit. Semoga Allah bukakan pintu rezeki bagi kita yang sedang mengalami kesulitan rezeki. Semoga Allah lembutkan bagi kita yang sedang diuji dengan sifat-sifat yang tidak baik di rumah kita. Semoga Allah bukakan kemudahan, keberkahan di rumah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lanjutkan kisah yang ke-10 dari 11 wanita yang menceritakan suaminya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang ke-10 ini, dia menceritakan suaminya, dia bilang suamiku namanya adalah Malik. Jadi ini satu-satunya, atau dua ya, dua orang yang menyebut nama dari ke-11 wanita yang bercerita kepada Ibunda Aisyah. Ini yang ke-10 ini menyebut nama. Dia sebut nama ini menunjukkan betapa baiknya sang suami sehingga dia tidak ada keraguan untuk menyebut nama suaminya di hadapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi karena saking mulianya, saking baiknya si suami ini. Nah, mari kita lihat apa kebaikan yang nampak pada diri suami dari wanita ini. Wanita ini kemudian bilang, Malik itu lebih baik dari pujian yang disebut tentangnya.
Jadi kalau orang kenal tentang laki-laki yang bernama Malik ini, dia dikenal baik banget. Aslinya itu jauh lebih baik dari itu. Ini penilaian yang menakjubkan ya. Biasanya orang yang menilai baik itu orang lain gitu biasanya, sahabatnya atau siapa gitu menilai baik. Tapi ini istrinya, orang yang terdekat dengan beliau, bisa memberikan penilaian yang melebihi dari semua isi pikiran orang lain. Kalau orang lain pernah merasakan jasa, sifat, kebaikan dari laki-laki ini, istrinya akan bilang, suamiku itu lebih baik dari semua yang kalian persangkakan. Jadi saking baiknya. Jadi kalau orang memuji, maka sifat aslinya itu lebih dari pujian itu. Kemudian beliau menyebutkan satu di antara sekian banyak kebaikan. Ini yang patut kita garis bawahi. Semua orang mungkin punya kebaikan, tapi ada satu kebaikan yang kadang akan membekas pada diri pasangan kita. Nah, yang membekas pada diri sang istri adalah ia memiliki onta yang banyak kandangnya, sedikit tempat gembalaannya. Jika onta-onta itu mendengar tukang penyala api, maka onta-onta itu yakin bahwa dia akan binasa. Maksudnya adalah ini si yang namanya Malik ini, dia punya kebiasaan luar biasa, tangannya itu tidak pernah menahan pemberian. Jadi dia suka banget ngasih, menjamu tamu. Kalau ada orang datang ke rumahnya, dia ambil ontanya, disembelih untuk dihidangkan kepada tamu-tamunya. Ini kebiasaan yang sangat-sangat menonjol pada diri suami wanita ini atau si Malik ini. Jadi loman banget kalau kata orang Jawa. Jadi dia ini tidak menahan hartanya untuk siapapun. Suka memberi, suka bersedekah, suka membantu. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, wanita ini ingin menggambarkan betapa baiknya sang suami dari sisi semua hal sebenarnya. Sehingga namanya itu disandingkan dengan pujian orang-orang ketika menyebut namanya. Jadi dia baik banget secara pribadi. Jadi ucapannya, perilakunya, cara memperlakukan pasangan, keluarga itu baik banget. Namun yang kedua, dia tambahkan spesial pada diri laki-laki ini yaitu dia ini orang yang punya kelebihan dalam soal harta. Sehingga dia sebutkan kandangnya itu banyak banget, ontanya banyak banget. Namun ketika dia punya harta yang banyak, dia bukanlah orang yang pelit. Jadi kalau kita renungkan dari kisah orang yang ke-10 ini, pasangan kita, keluarga kita itu biasanya akan mengingat kita di dua hal. Di garis bawahi para bapak poin ini, para ibu juga demikian. Selalu diingat dua hal ini. Yang pertama adalah perilaku atau sikap. Dua adalah kemampuan memberi. Orang itu akan dinilai baik rata-rata hanya di dua pijakan ini saja. Satu, perilakunya, ucapannya, cara memperlakukan orang, cara bersikap. Ini soal perilaku. Kemudian yang kedua tentang kemampuan memberi. Orang yang rajin sedekah, orang yang suka memberi, walaupun dia jahat, itu kadang juga tetap dilihat baik. Jadi sedekah itu menakjubkan. Sedekah itu luar biasa. Kalau dilakukan oleh orang yang baik, akan nampak semakin baik kesolehan orang itu. Kalau sedekah itu dilakukan oleh orang yang jahat, ya sedekah itu tetap baik. Jadi kalau misalnya ada pencuri, misalnya kalau cerita-cerita film-film zaman dulu misalnya, dia pencuri, lalu dia bagikan bagikan hasil curiannya itu ke orang-orang miskin, ya orang akan tetap menyimpulkan itu sedekah yang baik. Sedekah itu tetap baik. Jadi orang jahat kalau dia suka memberi, itu akan nampak baiknya. Orang soleh kalau dia suka memberi, akan semakin nampak kebaikannya. Sebaliknya, orang jahat kalau dia pelit, semakin bertambah kelihatan buruknya. Orang yang soleh kalau dia pelit, langsung runtuh semua kebaikannya. Begitu ya. Jadi sedekah itu menakjubkan atau memberi itu menakjubkan. Jadi dalam keluarga kita, dalam pasangan antara suami dan istri kita dengan keluarga, orang akan mengingat kita di dua hal ini. Ipar, mertua, saudara kandung, adik, kakak, istri, suami, hampir selalu mengingat kita itu di dua hal ini saja. Satu, perilakunya yang baik. Dua, kemampuan memberi.
Jadi kalau sudahlah kita ini di rumah ini perilakunya tidak baik, itu sudah cukup membuat batin kita rusak. Terlebih lagi, naudzubillah, dalam keluarga ini kita enggan memberi. Enggan memberi itu apa? Tidak menjalankan kewajiban menafkahi misalnya. Mas, Mbak, mohon maaf, ini dua hal yang harus ada pada diri seorang laki-laki. Maka PR-nya sekarang adalah para istri, bantulah suami untuk mewujudkan dua hal ini dalam dirinya. Atau kita para suami, bantulah diri kita sendiri untuk bisa mewujudkan dua hal ini. Kalau dua hal ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan terus-menerus ada dalam kenangan yang positif dalam diri keluarga kita. Hanya dua ini, berperilaku yang positif dan kemampuan memberi. Ini tidak bisa disangkal karena ini naluri kita semua dalam berumah tangga. Yang menjadi problem dalam keseharian kita itu soal ini. Bukan soal karakter dasar, watak, bukan itu. Tapi kalau karakter dan watak dasar tadi itu ditopang dengan dua hal ini, kalau relasinya itu perilakunya positif, kemudian masih suka memberi, menjalankan kewajiban memberi nafkah, maka insya Allah masih aman keluarga itu. Dan yang jadi masalah sehari-hari ya pasti dua hal ini saja. Pasti dua ini. Kalau nggak sikapnya jelek, nggak menafkahi, wis itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya kita bisa keluar dari dua hal ini, maksudnya bisa menguasai dua hal ini dengan baik, keluar dari dua problem ini, maka insya Allah keluarga ini aman. Apapun sifatnya, entah sifatnya gampang ngomel, cerewet, apalah, gitu. Semua sifat-sifat kita yang buruk, pokoknya kalau dua hal ini kepegang, insya Allah aman. Berperilaku positif, kemudian yang kedua, menafkahi atau memberi. Jadi ini untuk yang belum menikah, kuasailah dua hal ini. Kemampuan kita untuk memberi nafkah, kemampuan kita untuk memberi. Kalau suami tidak bisa gimana? Mungkin istri yang memberi. Ya, tidak apa-apa. Tapi memang akhirnya ya tentu akan overlapping, tentu akhirnya akan tumpang tindih, tentu akhirnya akan membuat apa ya problem di kemudian hari itu memang iya. Berarti nggak boleh takut. Iya, karena ini soal kewajiban, minta saja. Dan jangan merasa selesai. Saya nemu kasus begini, apa namanya? Ini peran ini jangan dilimpahkan ya. Maksudnya kalau kita dapati, mohon maaf, para bapak, istri misalnya gajinya lebih besar gitu. Jangan pernah bilang, ini urusan ini kamu yang nanggung ya, yang ini aku. Jangan bagi peran. Mas, saya minta maaf, jangan bagi peran. Tapi kalau istri mau bersedekah, terima. Tapi jangan sejak awal punya konsep bagi peran dalam urusan pemberian atau nafkah. Sekali lagi, jangan pernah punya konsep bagi peran. Karena nanti cepat atau lambat itu akan bikin gesekan. Karena pada asalnya kewajiban ini ada di pundaknya suami, bukan berbagi peran. Jadi semua yang diberikan oleh suami kepada istri ada yang bentuknya nafkah wajib, ada yang sifatnya sedekah juga boleh. Tapi kalau dari istri ke suami atau kepada anak-anaknya statusnya adalah sedekah. Nah, poin yang ingin saya garis bawahi untuk menyelami supaya kita ini tenang dalam kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga, jangan pernah meninggalkan dua sifat ini. Satu, berperilaku positif. Dua, berjuanglah untuk mampu memberi. Kalau misalnya kita ini sudah tidak punya kemampuan untuk memberi, minta maaf. Misalnya karena sakit ya, karena sakit. Lalu tidak bisa menjalankan kewajiban kepada istri. Jangan bilang, ini tugasmu lah, aku sudah tidak bisa lagi, aku sudah cukup mencari nafkah selama ini. Enggak, tetap minta maaf. Minta maaf karena sakit, saya tidak bisa menjalankan kewajiban mencari nafkah, minta maaf. Jadi kemampuan memberi ini harus tetap ada. Dan latihlah ini kepada anak-anak. Semakin orang punya kemampuan memberi, maka insya Allah dia akan melekat dalam jiwa keluarga kita. Yang kedua, kemampuan memberi itu tetap bisa rusak kalau dibarengi dengan perilaku yang negatif. Bahkan ini lebih berat. Perilaku negatif itu lebih berat daya rusaknya. Misalnya, orang bisa saja ridho, misalnya, suami atau istri pemberian dari keluarga, pemberian dari suami, dari istri mungkin dikit gitu misalnya. Anak mendapatkan nafkah dari orang tuanya dikit misalnya. Orang masih bisa ridho kok. Orang masih bisa ridho dengan nafkah yang sedikit.
Asalkan ini perilakunya positif. Betul kan ya? Orang itu bisa lapang kok. Orang itu bisa lapang dengan pemberian yang sedikit. Karena dia tahu rezeki itu harus dikejar. Rezeki itu harus dicari, diperjuangkan. Dia tahu rezeki itu tidak sama setiap orang. Tapi yang orang itu kadang lebih sulit untuk lapang adalah kalau mendapati pasangannya atau anaknya atau keluarganya tidak bersikap positif. Karena bersikap positif itu lebih bisa diperjuangkan. Setuju ya? Jadi masalah rizki, oke itu ada takarannya sehingga yang kita terima hari ini tidak sama dengan besok. Yang lalu tidak sama dengan hari ini, bisa berubah. Iya. Tetapi yang namanya perilaku positif itu bisa diperjuangkan. Betul kan ya? Jadi tidak bisa misalnya kita bilang perilaku positifku hari ini berubah dibandingkan dengan yang kemarin. Nggak bisa, orang tidak akan bisa menerima ini. Jadi, seberapapun kita bisa menafkahi keluarga, sebanyak apapun kita bersedekah untuk suami, untuk anak, seberapapun kita korbankan semuanya kepada mereka, jika disertai dengan perilaku negatif, rusak seketika. Bahkan kalau misalnya kita bersedekah, lalu mengungkit-ungkit, mengucapkan kalimat yang negatif, mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang yang menerima sedekah kita, pahalanya bisa terhapus. Ini maknanya berarti perilaku positif itu, daya rusaknya itu berat sekali. Walaupun kita sering menggelontor keluarga kita dengan rezeki yang banyak misalnya, tiba-tiba bisa rusak. Jangan menyangka kita bisa membeli orang dengan uang. Sekali lagi, jangan menyangka kita bisa membeli orang dengan uang kita. Walaupun itu manfaat. Tapi perilaku kita kalau negatif, itu akan merusak. Dan na'udzubillah kalau misalnya sudah tidak menafkahi tetapi perilakunya negatif. Ini betul-betul merusak pada akhirnya. Nah, kalau situasinya demikian, ya gimana lagi? Akhirnya ya harus ditegur, diingatkan, harus diluruskan. Tapi pelajaran berharganya adalah dari kisah wanita ke-10 ini, dia sampai menyanjung suaminya, menyebut nama suaminya tanpa halangan sedikit pun. Artinya dia memang menyadari betapa baiknya sang suami dari sisi perilaku. Yang kemudian yang kedua, dia mengingat bahwa pemberian suami begitu luar biasa. Sampai ke orang-orang di sekitarnya, suaminya ini tidak pernah menahan hartanya. Nah, orang akan mengingat kita di dua hal ini. Dua hal ini saja. Entah, saya kadang juga heran. Kenapa? Orang itu selalu ingat dua hal ini. Satu, pemberian. Dua, perilaku positif. Ilmu, kadang orang lupa dengan ilmu yang kita ajarkan. Betul ya? Orang kadang lupa dengan ilmu kita ajarkan. Tapi orang mengingat perilaku. Perilaku. Kita ngajarin apa, bimbing apa, lupa. Tapi kalau orang pernah ngasih sesuatu, ya itu pasti diingat. Maka Masya Allah, wanita ini menceritakan dengan sangat indah, dengan kalimat yang sangat baik. Ya memang demikianlah faktanya dalam jiwa kita semua. Jadi sekali lagi, kisah yang ke-10 ini maksud penting untuk kita adalah ayo sama-sama berjuang menguasai dua hal ini. Satu, kemampuan untuk memberi kepada siapapun. Ini berlaku untuk anak, suami, istri. Pokoknya kalau mampu memberi, insya Allah akan ada sisi positif dalam jiwa mereka. Kemudian yang kedua, berusaha berperilaku positif. Nah, emangnya efeknya apa Pak kalau misalnya kita tidak bisa memberikan dua hal ini? Mas, Mbak, perilaku positif itu sesuatu yang kita cari. Perilaku positif itu sesuatu yang kita cari. Kalau dia tidak bisa mendapatkan dari kita, dia dapatkan dari orang lain. Kalau dia tidak mendapatkan dari kita, maka dia akan mencari ke orang lain. Demikian juga dengan pemberian. Pemberian itu naluri alami. Kalau dia tidak kita kasih, dia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan mendapatkan dari orang lain, mengharapkan dari orang lain. Kalau batinnya sudah mendapatkan kenyamanan, perilaku positif dari orang lain, kemudian kehidupannya itu sudah ditopang oleh orang lain, maka jangan heran akhirnya rasa takzimnya kepada kita runtuh. Dan kita tidak bisa memaksa kamu harus hormat ke saya. Tidak bisa, karena rasa hormat, takzim, berbakti seringkali muncul dari dua hal ini. Ini alami, tidak bisa dicegah. Seandainya orang tidak beragama, mungkin orang itu akan mudah sekali berbuat durhaka hanya gara-gara dua hal ini. Secara umum, orang itu akan berperilaku positif, ya karena kita berperilaku positif. Orang itu akan hormat, merendah kepada kita, karena kita memberi ke orang ini. Secara umum begitu.
Seandainya orang tidak punya pemahaman agama, betapa banyak orang akhirnya menjadi durhaka karena dia tidak mendapatkan dua hal ini di dalam rumahnya. Gitu ya. Jadi kalau dua hal ini tidak didapatkan, maka orang akan sangat mudah sekali durhaka. Dan kita bersyukur mungkin kita sekarang ini masih bisa taat, masih bisa berbakti. Ini semata-mata karena taufik, karena pertolongan Allah, karena kita diberikan pemahaman agama yang baik. Jadi kalau kita sekarang, mohon maaf, para istri, para suami berperilaku tidak baik, tapi pasangan masih sabar, maka Masya Allah, ini karunia. Baik, kalau begitu bagaimana menyelesaikannya? Ya sudah dibicarakan dengan pasangan, jangan cerita ke anak. Mohon maaf ya, jangan cerita ke anak. Nanti anak hilang takzimnya ke orang tua. Baik, mari kita lihat ke wanita ke-11. Ini yang jadi solusi dari semua problem dari wanita ke-1 hingga ke-10 yang mungkin ada. Wanita ke-11. Wanita ke-11 ini punya suami dan dia menyebut suaminya sebagai Abu Zar'in. Wanita ini kemudian menceritakan beberapa kondisi suaminya sangat-sangat detail. Jadi Abu Zar'in ini dia sudah menikah sebenarnya, dia sudah punya anak. Hanya saja di riwayat ini tidak disebutkan kenapa beliau menikah dengan wanita ke-11 ini. Wanita ini menjadi istrinya dalam situasi Abu Zar'in itu sudah punya anak, dua orang anak yang disebutkan oleh wanita ini. Nah, gambaran pertama. Siapakah gerangan Abu Zar'in? Abu Zar itu adalah dia telah memberatkan telingaku. Dia telah memberatkan telingaku dengan perhiasan. Dia telah memenuhi lemak di lengan dan tanganku dan menyenangkan aku. Maka aku pun gembira. Masya Allah ya. Jadi ini maksudnya pujian kepada suaminya. Jadi Ummu Zar'in ini sedang memuji suaminya bahwa dia ini telinganya diberatkan dengan perhiasan, kemudian lengannya menjadi gemuk. Maksudnya dia wanita yang betul-betul hidup dalam kemewahan dijamin oleh suaminya. Jadi rupanya dari penggalan kalimat pertama dari wanita ini yang berkesan dalam diri wanita ini adalah pemberian sang suami. Sekali lagi pemberian. Kalau wanita ke-10 tadi, dia juga mensifati suaminya yang mampu memberi kepada dirinya dan keluar dan orang-orang lain. Pada orang yang ke-11 ini, tema yang diangkat juga sama. Kalau istrinya kamu berarti baik. Ayah, mudah-mudahan gitu ya. Ya, baik, si ibu ini cerita kalau kalau perhiasan yang diberikan oleh suaminya itu banyak sehingga memberatkan telinganya, lalu badannya menjadi berisi. Maksudnya dia dijamin makanannya oleh suami. Tidak pernah kelaparan sama sekali. Dan pemberian ini yang membuatnya gembira. Ini ada kaitannya dengan latar belakang wanita ini setelah ini. Jadi poin terpentingnya adalah ternyata sekali lagi untuk sekian kalinya yang diingat oleh wanita, yang diingat oleh keluarga itu soal pemberian. Ini bukan matre ya, ini bukan matre, ini alami. Orang bisa hidup itu kalau dengan nafkah, dengan rezeki. Jadi satu, dia kebutuhan pokoknya terpenuhi, kemudian tidak hanya itu, dia ditambahi dengan perhiasan. Jadi kebutuhan pokoknya sudah terjamin, dan dia mendapatkan kebutuhan yang sifatnya sekunder. Jadi maklum dong kalau dapat perhiasan itu seneng, maklum banget. Sebagaimana para laki-laki juga kadang belanja-belanja, ya sama saja. Jadi salah satu yang membuat gembira pasangan ini adalah kalau seorang suami mampu memberikan nafkah pokoknya dan nafkah yang sekunder, perhiasan, sesuatu yang menyenangkan. Semoga Allah berikan keluasan rezeki untuk para suami yang hadir di majelis ini, biar bisa shopping untuk istrinya, belanja emas dan perak untuk istrinya setelah ini. Jadi ini ternyata yang membuat gembira. Kalau ini dibalik, apa direnungkan, berarti pemberian itu membuat jiwa kita lapang. Pemberian itu membuat akhirnya orang kita bisa punya persepsi orang itu mau berkorban untuk kita. Pemberian itu bukan hanya soal dikasih, bukan hanya akhirnya memiliki sesuatu. Pemberian itu makna di baliknya adalah orang itu mau berkorban untuk kita. Orang itu mau menyisihkan yang dia miliki untuk kita.
Itu yang membuat orang menjadi spesial dalam jiwa kita akhirnya. Gitu ya cara mentakwilkannya. Jadi orang memberi itu bukan soal, oh aku akhirnya punya perhiasan, oh aku akhirnya punya rumah, bukan soal itu, tetapi tentang, oh ternyata orang itu mau memperjuangkan kita. Kan itu yang sweet kan di situ, yang apa, yang manis kan di situnya. Kita hanya merasa bahwa kita diperjuangkan oleh orang lain. Ternyata orang itu mau mikirin hal-hal yang pokok. Satu. Ternyata orang itu mau memikirkan sesuatu yang sifatnya sekunder, perhiasan. Karena perhiasan itu tidak wajib sebenarnya. Tapi kalau orang itu mau memperjuangkan memberi, itu artinya dia mulai mulai memperjuangkan pasangannya, mulai memperjuangkan istri dan anaknya. Maka kalau ayah ibu ngajak jalan-jalan anak, itu sebenarnya bukan hanya sekedar ngasih permen, bukan hanya sekedar ngisi waktu, tapi kita mulai mau menyisihkan waktu yang kita miliki untuk orang lain. Secara umum maknanya adalah, oh artinya orang itu mau berkorban untuk diri kita. Kalau orang tua mau berhenti dari HP-nya, duduk bersama anaknya, oh berarti ayahku mau berkorban waktunya untukku. Yang asasi, yang paling mendasar di situnya. Suatu saat misalnya kita memberikan pakaian yang bagus, kerudung yang bagus untuk anak kita. Itu bukan soal kerudung, tetapi oh ternyata ayah itu mengorbankan, menyisihkan sebagian hartanya untuk kebutuhan yang sebenarnya saya sudah tidak perlu untuk saya. Maknanya sekali lagi, pemberian itu adalah tanda bahwa orang itu mau berkorban lebih untuk kita. Nafkah itu tanda bahwa dia mau berkorban untuk kita. Nafkah itu kalau dimaknai sebagai kewajiban, itu rasanya kaku. Tapi kalau nafkah itu dimaknai sebagai pemberian atau pengorbanan, maka kita akan melihat itu hal yang menakjubkan. Nah, inilah yang dilihat oleh Ummu Zar'in di bagian pertama kalimat beliau kepada suaminya. Jadi dia terkesan dengan perhiasan yang diberikan dan semua makanan yang membuat beliau akhirnya menjadi sehat walafiat. Bukan kamu ya, sehat walafiat. Yang membuat akhirnya beliau sehat walafiat. Masya Allah. Jadi pemberian itu maknanya adalah eh, orang ternyata mau berkorban untuk kita. Baik, kalimat kedua yang disampaikan oleh Muzar'in. Beliau bilang, iya, Abu Zar'in ini mendapatiku pada peternakan kambing-kambing yang kecil dengan penghidupanku yang sulit. Lalu ia pun menjadikanku di tempat para pemilik kuda dan onta, penghalus makanan, suara-suara hewan dan ternak. Di sisinya aku berbicara dan tidak dijelek-jelekkan. Aku tidur di pagi hari dan aku minum hingga puas dan tidak ingin minum lagi. Rupanya inilah kronologi awalnya Ummu Zar'in kenapa beliau sangat terkesan dengan pemberian sang suami tadi, perhiasan, kemewahan, makanan yang berlimpah. Kenapa dia sangat berkesan? Karena ternyata Abu Zar'in mendapati wanita ini di tengah gembalaan kambing waktu itu. Keluarga yang miskin, keluarga yang susah, lalu kemudian Abu Zar'in mengangkat derajat wanita ini. Berotot. Bukan ya? Allah Akbar. Jadi wanita ini diangkat dalam tanda kutip ya, itu kutip ya, diangkat derajatnya oleh Abu Zar'in. Jadi ada wanita yang ini status sosialnya dari awal beda banget dengan Abu Zar'in. Dia temukan, dia dapati wanita ini dalam keluarga yang susah, lalu dinikahi oleh Abu Zar'in, lalu dia ditempatkan bak seorang putri ratu di rumahnya. Seorang putri di rumahnya. Makanannya dijamin, semuanya penuh dengan kemewahan. Itulah yang terjadi pada Ummu Zar'in. Sehingga akhirnya dia memuji semua pemberian sang suami. Jadi ada kalanya nanti perjalanan hidup kita demikian. Status sosialnya tidak sama. Sang suami dan istri bisa jadi status sosialnya tidak sama. Yang satu mengangkat yang lain. Mungkin istri diangkat derajatnya oleh sang suami. Atau sebaliknya, sang suami diangkat derajatnya oleh sang istri. Nah, situasi ini tidak mengubah sifat sang suami Abu Zar'in. Tandanya adalah Ummu Zar'in kemudian menceritakan betapa baiknya sang suami, sehingga beliau bilang, di sisinya aku berbicara. Masya Allah ya. Jadi wanita ini, walaupun dia status sosialnya mungkin beda jauh dengan suaminya, dia tetap ditempatkan sebagai seorang istri ketika sudah menjadi istri. Bukan lagi orang miskin.
ditempatkan sebagai seorang istri, diberi kesempatan untuk bicara. Ternyata hal yang mendasar kedua yang disebutkan oleh wanita ini adalah soal kebebasan berbicara, soal kelapangan untuk ngobrol dengan pasangan. Kalau yang awal tadi apa disebut? Tentang kekayaan, tentang perhiasan, tentang kemewahan yang dia terima. Tapi poin yang kedua, ternyata yang paling diingat oleh sang istri ini adalah diajak ngobrol. Dia bisa bicara dengan pasangannya. Terus beliau detailkan lagi, dan aku tidak dijelek-jelekkan. Jadi ketika dia ngobrol, tidak dijatuhkan oleh suami. Walaupun mungkin ini bahasa orang kampung beda banget dengan bahasa orang kaya. Dia ini orang yang miskin, tentu tutur bahasa, pendidikannya beda banget dengan orang yang kaya. Suaminya ini betul-betul bisa menempatkan istrinya dengan semua kurang dan lebihnya. Poin yang paling diingat oleh Ummu Zar'in adalah, aku bisa bicara dengan suamiku dan aku tidak dijelek-jelekkan. Rupanya bisa berbicara itu berharga. Betul ya? Mohon maaf banget ya, mohon maaf. Ternyata pemberian itu berharga tadi ya, berharga betul. Dan biasanya para suami fokus di sini. Pemberian itu berharga. Namun jangan salah, ternyata yang sangat berharga yang kedua bagi seorang istri itu adalah ngobrol. Bahkan mungkin ini melebihi dari semua pemberian. Coba deh. Lebih berharga mana sih pemberian dan pemberian yang tadi itu dan dan ngobrol? Lebih berharga mana kira-kira? Suami mungkin akan punya pikiran begini, kamu tak ajak ngobrol kalau nggak makan gimana? Begitu kan ya? Suami punya pikiran itu begini, kamu saya bisa ngobrol nih misalnya, tapi kamu nggak dapat makan terus gimana? Nanti ujung-ujungnya berantem juga. Makanya pemberian itu ya tetap penting. Suami akan punya pikiran begitu. Sementara bagi istri mungkin nggak begitu. Nah, saya ingin menunjukkan sudut pandang ini dari dari istrinya Abu Zar'in. Ternyata mereka ini, beliau ini punya persepsi dan persepsi ini sepertinya tidak berubah hingga akhir zaman. Betul ya? Sepertinya persepsi ini tidak berubah hingga akhir zaman. Jadi walaupun tadi pemberian tadi betul-betul berharga bagi Ummu Zar'in, ya dia mengakui pemberian itu berharga banget karena beliau dari keluarga miskin awalnya. Pemberian itu benar banget. Tetapi ternyata di bagian kedua beliau menyebut bahwa ngobrol itu spesial dan sepertinya sampai akhir zaman ini tidak berubah. Ada orang yang nanti uring-uringan konflik gara-gara tidak ada pemberian, atau yang kedua, akan ada orang itu uring-uringan dan konflik gara-gara tidak pernah ngomong sama sekali. Kalau dua-duanya, Pak, masalah, Pak. Sudah tidak diajak ngobrol, kemudian yang kedua, sudah tidak ada pemberian. Nah, ini wassalam. Nah, yang berikutnya, entah apakah ini berlaku sampai akhir zaman atau tidak. Entah apakah ini berlaku sampai akhir zaman atau tidak. Kalimat ketiga yang disebutkan oleh Ummu Zar'in, aku tidur di pagi hari. Aku minum hingga puas dan tidak pengen minum lagi. Maksudnya, Ummu Zar'in ini begitu dimanja oleh suaminya sampai semua urusan rumah itu selesai. Pagi hari dia tidak dibangunkan oleh suaminya karena urusan rumah ada pembantu yang siap menyelesaikan semua urusan di rumah. Dia tidak disuruh masak, tidak disuruh nyuci, tidak disuruh beres-beres. Pokoknya dia boleh tidur walaupun pagi hari. Semua urusan selesai. Saya tidak tahu apakah ini juga masih berlaku hingga akhir zaman atau tidak. Apakah ini juga diinginkan oleh para mama hari ini. Pokoknya kalau bisa itu bangun saya tidak mikirin dapur. Pokoknya kalau saya bangun itu saya tidak mikirin, tidak melihat lagi rumah rumah berantakan. Semuanya kalau bisa sudah selesai. Apakah ini juga berlaku hingga akhir zaman? Kalau berlaku hingga akhir zaman, ya selamat para bapak. Rupanya Anda harus memikirkan rumah beres semua. Masya Allah ya. Tapi saya ingin garis bawahi poinnya beginilah, apa namanya? Wanita ini atau Ummu Zar'in ini, dia dia masih mengingat salah satu hal.
salah satu hal selain dengan diajak ngobrol pemberian satu hal ini, yaitu beliau sangat dimanjakan oleh suaminya sehingga beliau seperti tidak dikasih kesempatan capek sedikit pun. Luar biasa. Ya, sepertinya semua orang menginginkan hal ini. Tapi ini hanya berlaku bagi Abu Zar'in yang memang kaya raya. Makanya beliau bisa menyewa pembantu untuk bisa ngurusin ini semuanya. Ya, beliau kaya raya, makanya urusan sang istri selesai. Masya Allah, semoga Allah luaskan rezeki kita semua. Tapi poinnya ini positif ya. Kita ingin garis bawahi tentang cara bersikap, tentang cara perlakuan. Oh, ternyata semua orang suka diperlakukan begini. Benar kan ya? Jadi semua orang ternyata suka diperlakukan begini. Kenapa kita perlu menggarisbawahi poin ini? Nanti akan ada masanya begini. Iyalah, saya ini ridho ngurusin semuanya tidak masalah. Oke, saya ini akan jalankan semuanya tidak ada masalah. Tapi karena ini naluri alami yang kita inginkan, cepat atau lambat, nanti akan sampai titik kita bilang begini, capek aku ngurusin semuanya. Betul tak ya? Jadi kalimat capek ini karena memang secara alami kita menginginkan perlakuan seperti yang disebutkan oleh Ummu Zadi'in ini. Jadi semua orang menginginkan perlakuan semacam ini. Nah, bagaimana jika belum ideal? Bagaimana belum ideal? Ya ridho, ya kompromi, ya kompromi. Kan mau maksa cari duit ya sudah jengger balik. Ya adanya ini harus dilakoni. Mudah-mudahan pahala. Ya untungnya ya, Masya Allah kita ini punya Rabb yang maha baik, yang maha sempurna. Kita ini punya Allah yang maha sempurna, yang maha luas karunia-Nya. Sehingga tidak semuanya itu harus seperti keluarga ini. Ada seperti Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Fatimah ngurus gandum, tidak selesai. Capek, ngomong ke suaminya. Qadarullah suaminya Ali bin Abi Thalib. Beliau orang yang miskin. Mau gimana lagi? Akhirnya minta tolonglah kepada mertua, yaitu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang betul secara psikis kita akan seperti Ummu Zari'in ini mungkin karena perasaan kita itu alami banget. Semua orang suka diperlakukan begitu. Tapi kalau tidak dibarengi dengan iman, tidak dibarengi dengan ridha, nanti efeknya saling menyalahkan, terus saling menyakiti. Jadi yang terpenting apa? Dibarengi dengan perasaan ridha. Nah itu Muzani. Beliau bilang, aku minum hingga aku puas. Semua minuman tersedia. Makanan sudah selesai, masakan sudah selesai. Bangun tidur, semua sudah ada. Wih, enak banget. Bangun tidur, semua sudah ada. Sampai tidak ingin minum lagi. Betul-betul sampai puas. Insya Allah. Inilah perlakuan Abu Zar'in kepada istrinya. Karena saking baiknya, isi pikiran sang istri ini mulai menilai satu persatu yang ada di rumahnya. Beliau bilang, kalau Abu Zar'in bisa sebaik ini, siapakah ibunya Abu Zar'in? Siapakah ibunya? Beliau kemudian mensifati ibunya. Dia adalah orang yang mengumpulkan perabotan rumah dan memiliki rumah yang luas. Perabotan rumah itu digambarkan berarti ini ibunya kaya raya banget. Yang kedua rumahnya luas, oh ini berarti ibu-ibu yang baik banget sehingga menerima banyak tamu. Ini profil ibunda dari Abu Zar'in. Masya Allah Abu Zar'in ini memang memang apa ya, turunan orang kaya gitulah. Turunan orang kaya ini ibunda beliau kaya raya dan keturunan orang yang baik banget. Jadi Masya Allah luar biasa. Dari ibu yang sangat baik ini akhirnya mampu mendidik seorang laki-laki yang sangat baik. Seorang ibu yang sangat baik, perilakunya yang sangat baik, rajin bersedekah, rumahnya welcome untuk semua orang, pandai menjamu orang. Ini profil ibundanya beliau, sangat baik. Rumah luas itu maksudnya suka menerima tamu, mudah dikunjungi orang. Jadi orang yang apa ya, supel dengan banyak orang itu profilnya ibundanya Abu Zar'in. Dan beliau akhirnya mampu mendidik anak seperti Abu Zar'in ini. Masya Allah wa tabarakallah.
Seringkali anak-anak yang baik ini hasil didikan dari orang tua yang baik. Nah, Ummu Zar'in ini sedang memuji, bukan Abu Dzar Al-Ghifari, pakai Abu Zar'in, bukan Abu Dzar Al-Ghifari, bukan. Jadi Ummu Zar'in ini memuji suaminya, juga memuji ibu mertuanya. Wanita ini wanita yang baik banget. Rupanya wanita yang baik itu beruntung sekali karena dia mendapatkan kebaikan yang sangat sempurna. Suami yang baik dan mertua yang baik banget. Kenapa ini disinggung dalam hadis ini? Ibrahnya adalah ternyata nanti akan ada profil dia mendapatkan atau kita mendapatkan pasangan yang baik tapi tidak dengan mertua. Rukun dengan suami tapi tidak rukun dengan mertua. Nah, ini problem real ya. Kadang kita nyaman dengan pasangan tapi tidak cukup nyaman dengan mertua. Nah, kita memohon kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berbuat baik kepada mertua kita, apapun keadaannya. Semoga jadi amal soleh. Terus yang sabar, niatkan untuk berbuat baik kepada suaminya, kepada suami. Sabar ke suami, sabar ke istri, sabar ke mertua. Berjuanglah untuk memperlakukan dengan perlakuan terbaik untuk suami dan mertua atau istri dan mertua. Kemudian Ummu Zar'in menceritakan siapakah anaknya Abu Zar'in ini. Kata beliau, anaknya Abu Zar'in yang laki-laki adalah dia ini tempat tidurnya seperti pedang yang terhunus. Kemudian dia sudah kenyang dan jika dia memakan lengan kambing, dia sudah kenyang jika memakan lengan anak kambing betina. Dia ini menggambarkan anaknya Abu Zar'in ini seorang laki-laki yang tangguh, yang berwibawa, jadi anak yang baik, terus makmur. Jadi Abu Zar'in ini punya anak yang dididik dengan sangat baik, taat kepada ayahnya, menjadi qawam, menjadi pemimpin, menjadi seorang laki-laki yang tangguh. Kemudian dia juga punya penghasilan yang baik, dia juga kaya raya. Jadi Abu Zar'in ini seorang laki-laki yang Masya Allah mampu mendidik anaknya, anak laki-lakinya menjadi seorang qawam, seorang pemimpin yang baik. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab, seorang laki-laki yang baik. Kemudian anak perempuannya digambarkan oleh Ummu Zar'in, anak perempuannya itu adalah anak yang taat kepada ayahnya, kemudian taat pula kepada ibunya. Jadi anak perempuannya berbakti banget. Kemudian tubuhnya juga indah. Seandainya dia dinikahi oleh seseorang, maka dia ini akan membuat cemburu semua madu-madunya. Jadi saking baiknya perlakuan Abu Zain dan istrinya kepada anak perempuannya ini, sehingga dia menjadi seorang perempuan yang taat banget, berbakti banget. Ini luar biasa baiknya. Jadi Abu Zar'in ini seorang laki-laki yang kawamnya itu bagus sehingga dia bisa memperlakukan istrinya dengan sangat baik dan pada saat yang sama dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berbakti. Laki-lakinya menjadi anak laki-laki yang sukses dan dia bisa mendidik anak perempuannya menjadi anak perempuan yang sangat berbakti. Tidak hanya itu, Ummu Zar'in kemudian menceritakan para pelayannya Abu Zar'in. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang menyembunyikan rahasia-rahasia kami, tidak menyebarkannya, tidak merusak makanan yang didatangkan kepada kami, tidak membawa lari makanan itu, dan tidak mengumpulkan kotoran di rumah kami. Jadi pembantunya itu bukan orang yang gosip, suka mencari aib-aibnya majikannya, terpercaya, pandai menjaga harta. Jadi ini Masya Allah profil keluarganya Abu Zar'in ini, mulai dari ibunya, dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya, sampai pembantunya, semuanya itu baik dan terpercaya. Bagaimana bisa semacam ini? Kan itu ya, poin terpentingnya. Bagaimana caranya bisa semacam ini? Ya ini orang yang saleh. Kesalehan ini yang melahirkan anak saleh, melahirkan eh, pasangan yang saleh salehah, dan tidak hanya itu, pembantunya pun pembantu yang baik semuanya. Masya Allah, luar biasa keluarga. Ini keluarga yang berkah.
keluarga yang berkah, rezekinya berkah, kehidupannya penuh dengan kebaikan. Namun, kemudian Ummu Zar'in menceritakan sebuah tragedi dalam tanda kutip ya, sebuah ujian. Ini orang-orang soleh. Sebuah ujian yang dihadapi oleh Ummu Zar'in. Suatu saat Abu Zar'in keluar dari tempatnya, di tempat dituangkannya minuman-minuman di tempat penggembalaan, lalu kemudian dia melihat seorang wanita dengan dua anaknya. Mereka berdua sedang bermain di dekatnya dengan buah delima. Maka ia pun menceraikanku dan menikahi wanita itu. Wah, ini endingnya agak tidak enak. Mohon maaf. Endingnya agak tidak enak. Jadi rupanya wanita ini, Ummu Zar'in ini ketika menikah dengan Abu Zar'in, beliau tidak punya keturunan. Beliau sepertinya tidak punya keturunan. Akhirnya Abu Zar'in ini pengen punya anak. Akhirnya beliau menceraikan Ummu Zar'in dan menikahi wanita yang baru ditemui tadi karena dia sudah punya dua anak. Jadi tergambar bahwa wanita itu adalah wanita yang mohon maaf subur, sehingga menikah dengan wanita itu. Tapi seandainya tidak diceraikan ya Ummu Zar'in ini misalnya tidak diceraikan, ini tetap ideal, sangat ideal. Tapi memang Abu Zar'in ini wajarnya orang kaya, kemudian beliau pengen punya keturunan, lalu akhirnya beliau memilih wanita tadi dan menikahinya, wanita yang baru dikenalnya tadi. Namun sayangnya beliau beliau menceraikan Ummu Zar'in. Ummu Zar'in kemudian mengenang peristiwa ini semua kebaikan suaminya, yaitu Abu Zar'in. Yang kita garis bawahi adalah ternyata Ummu Zar'in itu tidak menyebut ini sebagai peristiwa traumatik, tidak menyebut ini sebagai sesuatu yang mengecewakan, tidak. Beliau bisa menerima itu semua, dan setelah itu beliau langsung move on. Jadi selepas beliau diceraikan oleh Abu Zar'in, tidak berapa lama setelah itu, beliau menikah dengan, setelah itu, saya menikahi dengan seorang pria yang terkemuka, penunggang kuda pilihan. Jadi dia menikah dengan seorang laki-laki yang lain. Dia memberiku sepasang hewan dari hewan-hewannya yang disembelih. Makanlah ini, kemudian berkunjunglah kepada keluargamu. Jadi laki-laki ini, laki-laki yang soleh pula, menikahi Ummu Zar'in, memperlakukan dengan sangat baik, memberikan kemewahan pula, bahkan memberikan harta kepada keluarganya Ummu Zar'in. Namun Ummu Zar'in kemudian mengatakan demikian. Kalau seandainya aku mengumpulkan semua kebaikan pemberian dari suamiku yang ini, maka tidak akan mencapai belanga terkecil yang dimiliki oleh Abu Zar'in. Jadi Ummu Zar'in ini masih terngiang yang kebaikan sang suami Abu Zar'in tadi. Kalau suami keduanya ini, memang suami keduanya ini, dia bisa memberi materi. Dia bisa memberi materi. Tetapi dia belum bisa menguasai hati Ummu Zar'in. Kelebihan Abu Zar'in adalah dia mampu memberi materi sekaligus mampu menguasai hati Ummu Zar'in. Tapi apakah suami keduanya ini memperlakukan dengan perlakuan yang buruk? Tidak. Perlakuannya baik. Namun begitu beliau bandingkan dengan suami pertamanya, tetap tidak pernah sebanding. Jadi wanita solehah ini, Masya Allah, walaupun beliau mengalami peristiwa semacam ini, akhirnya beliau bertemu dengan laki-laki yang baik pula. Walaupun secara alami beliau tetap tidak bisa membandingkan. Memang suami pertamanya memang lebih baik. Walaupun dicerai. Walaupun diceraikan oleh Abu Zar'in, dia tetap bilang, semua kebaikan yang pernah diberikan oleh Abu Zar'in itu tidak sebanding dengan suami keduanya. Jadi, Masya Allah, Abu Zar'in itu betul-betul telah menanamkan kasih sayang dan cinta pada diri sang istri sehingga tidak bisa dilupakan. Kemudian alasan kedua, sebagian ulama menyebutkan, ini karena suami pertama. Kenapa Ummu Zar'in ini tidak bisa melupakan kebaikan Abu Zar'in? Salah satu sebabnya adalah karena ini suami pertamanya. Abu Zar'in itu suami pertama. Mohon maaf. Mungkin ada sebagian wanita yang menikah dengan suami kedua, ketiga misalnya. Lalu dia mendapati atau membandingkan dengan suami pertama. Kalau suami pertamanya itu punya kebaikan, misalnya karena suami pertamanya wafat misalnya, lalu dia menikah lagi dengan dengan suami yang kedua. Kenangan suami pertama itu biasanya lebih melekat dibandingkan dengan kebaikan suami kedua atau ketiganya. Kenapa begitu? Karena suami pertama itu biasanya
lebih banyak memori yang disimpan dalam dirinya. Itulah salah satu sebab kenapa Ummu Zar'in beliau tidak bisa melupakan Abu Zar'in. Tapi prinsipnya ini wanita salihah, sehingga dia bisa move on begitu mudah. Walaupun diceraikan oleh suaminya, yang ada dalam pikirannya bukanlah peristiwa perceraian, tetapi yang ada dalam pikirannya adalah semua kebaikan sang suami. Nah, kalau begini, maka mudah banget move on-nya. Dan mudah banget ketemu dengan kebaikan. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa ya. Nah, kemudian di ujung cerita, Nabi SAW menyampaikan kepada Ibunda Aisyah, setelah Aisyah cerita panjang dan Nabi tidak berkomentar apapun kepada laki-laki ke-1 sampai ke laki-laki ke-10. Nabi tidak komentar sama sekali. Pada laki-laki yang ke-11 ini baru Nabi berkomentar. Aku bagimu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Beliau tidak berkomentar tentang perceraiannya, beliau tidak berkomentar tentang semua pemberiannya, tidak. Nabi hanya berkomentar, aku selayaknya Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, engkau lebih baik, wahai Rasulullah, engkau lebih baik bagiku daripada Abu Zar'in. Masya Allah ya, engkau lebih baik bagiku, wahai Rasulullah, bahkan engkau lebih baik kepadaku daripada Abu Zar'in. Jadi, apakah Nabi SAW memberikan kemewahan seperti Abu Zar'in? Tidak. Beliau memberikan perlakuan yang jauh lebih baik dari siapapun di muka bumi. Jadi kesimpulannya, kalau dua hal tadi membuat orang menjadi terkesan, satu karena pemberian, dua karena perlakuan baik, maka sebenarnya yang paling membekas, paling berpengaruh pada kehidupan kita adalah perlakuan baik. Dan itu yang terjadi pada kalimat terakhir Ibunda Aisyah. Ya Rasulullah, bahkan kau lebih baik bagiku daripada Abu Zar'in. Apa kebaikan Nabi? Tentu tidak sebanding. Tidak pernah ada yang bisa membandingi. Perilakunya, kelembutannya, kasih sayangnya, yang beliau mengajak dari keburukan menuju kebaikan, diajak menuju Allah, diajak menuju akhirat. Tentu itu semua jauh-jauh lebih baik daripada apapun. Nah, setelah kita mendengar cerita 11 wanita ini kepada Ibunda Aisyah, terus sekarang PR-nya apa untuk kita? Saya ingin kutipkan salah satu hadis saja. Akmalul mu'min, kesempurnaan akmalul mu'min imanan. Eh, Kesempurnaan iman seseorang. Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Maka apa maksudnya? Sebagian ulama menjelaskannya dimaksud di sini begini. Kenapa disebut sebaik-baik kalian? Salah satu takwilannya adalah, salah satu takwilan dari hadis ini, kalau orang itu berbuat baik kepada pasangannya, ini kata ulama namanya As-Sindi. Bisa jadi sifat seseorang ini disifati, yaitu berbuat baik kepada istrinya. Orang yang punya sifat baik kepada istrinya, maka dia akan mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh amal solehnya. Sehingga dia menjadi terbaik secara mutlak setelah itu. Jadi kalimat Nabi sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya atau yang paling baik kepada istrinya, maknanya adalah kalau orang itu berjuang bersikap terbaik kepada pasangannya, kepada istrinya, maka nanti Allah akan membimbing dia, membimbing amal-amalnya, sehingga dia sampai pada puncak kebaikan secara mutlak. Jadi para suami, para istri, kenapa kita harus menjadi terbaik bagi pasangan? Karena nanti setelah itu Allah akan bimbing kita hingga sampai pada puncak kedudukan kita menjadi orang yang terbaik.
Jadi berbuat baik kepada pasangan itu pembuka pintu kebaikan-kebaikan setelahnya. Sekali lagi, berbuat baik kepada pasangan itu adalah pintu awal yang akan membuka kebaikan-kebaikan setelahnya. Dan perilaku buruk kepada pasangan itu pintu keburukan yang akan membuka keburukan-keburukan setelahnya. Betul begitu kan realitanya? Kalau pasangan itu semakin baik kepada pasangan, tiba-tiba kita akan merasakan kelembutannya, merasakan kasih sayangnya. Tiba-tiba nanti kita akan dapatkan anak itu berperilaku yang sama. Santunnya kita kepada pasangan melahirkan anak yang santun. Kasih sayang kita kepada pasangan akhirnya melahirkan kasih sayang anak kepada orang tua. Ibu tiba-tiba menjalankan perannya penuh kasih sayang kepada anak. Suami yang buruk kepada istri membuka pintu keburukan, emosi, konflik. Setelah itu ibu tidak mampu menjalankan kebaikan kepada anaknya. Akhirnya dia berbuat aniaya kepada anaknya, berbuat buruk kepada anaknya. Anaknya akhirnya berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Antum perhatikan, orang yang semakin harmonis, semakin kompak, semakin baik antara satu dengan yang lain pasangan. Salah satu di antaranya itu adalah rizki itu dimudahkan. Yang ini tidak ada dalilnya. Yang ini tidak ada dalilnya. Tapi saya sering banget menemukan perbaikan ekonomi, perbaikan urusan rizki itu hampir selalu diawali dengan perbaikan hubungan suami dan istri. Ini tidak ada dalilnya, tapi silahkan dicek. Sebaliknya, semakin cekcok, semakin konflik, semakin banyak masalah dengan pasangan, problem yang muncul terasa pertama kali diantaranya adalah urusan duit, urusan rizki. Jadi, betul memang seorang laki-laki yang semakin baik dengan pasangan, khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik ke pasangannya. Ternyata itu menjadi pembuka kebaikan-kebaikan setelahnya. Di antaranya rezeki, di antaranya akhlak, di antaranya perilaku dalam rumah tangga, di antaranya mudahnya kita menjalankan amal soleh. Itu semua di antaranya disebabkan karena ini. Jadi, kenapa kita sekarang perlu berjuang, Pak? Saya kenapa harus berjuang berbuat baik? Itu untuk diri kita sendiri. Ini supaya kita menemukan kebaikan yang banyak. Itu ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh salah satu ulama tentang tafsiran dari hadis tadi. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang itu seringkali akan menampakkan sifat buruknya itu kalau dia bertemu dengan orang yang lemah. Sebagian ulama mentafsirkan yaitu Syekh Abdul Malik Ramdhani dalam kitab beliau Mau'izah Hasanah. Beliau menyebutkan dengan bahasa yang agak sedikit berbeda. Seringkali orang itu akan nampak sifat aslinya atau sifat buruknya setelah dia menguasai orang yang lemah. Jadi hadis ini tentang nasihat kepada seorang laki-laki. Laki-laki itu punya kekuatan. Dan wanita itu diilustrasikan sebagai orang yang lemah. Nah, begitu laki-laki akad nikah, dia akhirnya menguasai seorang perempuan menjadi istrinya, sifat aslinya itu akan muncul atau keburukannya akan muncul. Pada saat kapan? Pada saat dia menguasai pihak yang lemah. Otoriternya akan muncul atau sebaliknya kasih sayangnya akan muncul. Kalau seorang laki-laki itu baik bawaannya, begitu dia menguasai orang yang lemah, yang muncul adalah kasih sayang. Kalau sifat buruk itu ada dan kuat dalam diri seorang laki-laki, begitu dia menguasai pihak yang lemah ini, yang muncul adalah otoriter, kezaliman, menyakiti, sombong, takabur, tinggi hati, dan lain sebagainya. Atau berbuat kezaliman. Nah, sekarang cek diri kita. Bapak, Ibu, setelah kita menikah, kita ketemu dengan pihak yang sangat lemah, yaitu istri. Nafkahnya dalam tanggungan kita. Apapun yang dia lakukan harus seizin kita, para laki-laki. Kalau kekuasaan ini bertemu dengan kelemahan para istri ini, membuat jiwa kita, diri kita tiba-tiba muncul egonya, muncul sombongnya, muncul sifat kerasnya, muncul sikap menzalimi. Ini artinya
dalam diri kita ada keburukan dan saat itulah munculnya. Saat kita punya kekuasaan terhadap orang yang lemah. Namun, pada saat kita menikah, tiba-tiba kita menjadi pribadi yang mau kompromi, mau menahan diri, mau berkasih sayang, mau menahan lisan kita, mau berkorban. Itu artinya dalam diri kita ada kebaikan. Karena kita mampu menahan diri terhadap orang yang lemah. Jadi sungguh menakjubkan ketika Nabi menyebutkan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Di hadis yang lain, yang paling baik kepada istrinya. Ini untuk menggambarkan sisi tersembunyi dalam diri kita. Waktu kita belum menikah, kita belum punya momentum semacam ini. Masih sendiri, belum menikah. Sifat asli ini belum muncul. Sifat asli itu muncul pada saat kita menguasai pihak yang lemah. Dimanapun begitu. Sebelum menjadi pejabat, sifat ini belum muncul. Setelah menjadi pejabat, baru muncul. Karena ada pihak lemah yang dikuasai. Ini akan nampak nanti dalam perilaku yang paling dekat adalah kita dengan istri, kita dengan anak. Mereka adalah pihak yang kita kuasai. Nah, kalau kita semacam ini, apa harus kita lakukan? Ya istighfar. Berarti ada keburukan gitu maksudnya. Nah, bagaimana jika ini terjadi pada istri? Apakah bisa terjadi? Bisa banget. Jika nampak kelemahan pada suami, mohon maaf. Jika nampak kelemahan, ada di antara suami itu yang lemah qawamahnya. Ibu, dengarkan poin ini, dengarkan poin ini. Ada di antara suami itu yang dari kecil tidak dididik dengan cukup sehingga muncul sifat qawamah. Qawamah itu kepemimpinan seorang laki-laki. Dalam urusan mencari nafkah, dalam urusan pengambilan keputusan, dalam urusan tanggung jawab, ada di antara laki-laki yang qadarullah lemah dalam bab ini. Lalu ada seorang perempuan yang dididik dengan qawamah yang luar biasa. Nah, kadang ini mengemuka, muncul pada saat dia menjadi istri. Suaminya tidak mampu menjalankan posisi sebagai pemimpin, tiba-tiba akhirnya sang istri menjadi pemimpin di rumahnya. Menjadi berani kepada suami, menjadi lebih di hadapan suaminya. Nah ini pun sama, ini pun sama. Sifat kawamahnya muncul pada diri sang istri. Ini juga tidak baik. Jadi sifat ini munculnya kapan? Pada saat melihat kelemahan, poinnya itu. Jadi yang terbaik adalah pada saat kita melihat kelemahan orang lain, kita mampu menahan diri. Bagaimana jika sifat-sifat buruk ini uh, masih ada? Kembalikan ke posnya. Kembalikan ke posnya. Ajak dan didik suami untuk menjadi kawam. Paksa. Istri belajar menahan diri. Kalau hari ini para istri menjadi kawam, nafkah dia yang nyari, yang nafkahin keluarga. Mulai sekarang tahan diri. Statusnya sunnah. Oh berarti ya nafkah saya tahan boleh. Tahan dulu. Biarkan suami mencari nafkah dulu. Lalu setelah muncul tanggung jawab, baru berikan sedekah untuknya. Para suami, kalau hari ini misalnya para istri yang lebih dominan di rumah, maka segeralah untuk punya sikap, saya tanggung jawab di rumah ini. Harus mau belajar, diajak ngobrol, diajak taklim. Karena itu termasuk dosa. Karena itu termasuk dosa. Bagaimana jika tidak mau diajak taklim, diajak ngobrol? Agama yang membuat orang bisa berubah. Kisah seperti Ummu Zar'in, kenapa dia bisa move on dengan sangat baik? Karena dia punya agama. Bagaimana dengan perempuan-perempuan sebelumnya yang tadi disebutkan dalam hadis tadi? Kenapa mereka bisa sangat bersabar? Karena mereka punya agama. Jadi orang yang paham agama itu akan punya jalan keluar. Jadi ajak suami untuk taklim, ajak ikut hadir di majelis semacam ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Nah, case by case-nya barangkali masih ada konflik, cara ngomongnya bagaimana, bisa jadi bikin badan kita sakit-sakitan. Nanti insya Allah di kelas terapi bisa kita detailkan lagi kelanjutan di bab ini. Rasanya kalau menahan diri anak jadi korban, ya makanya tidak boleh. Mau tidak mau akhirnya begitu. Kalau perang ini tumbang tindih, itu masih ingat kisi-kisi yang saya diberikan tempo hari. Kalau perang itu tumbang tindih, pasti akan ada yang merasa menjadi korban. Tidak bisa enggak. Cepat atau lambat, tumbang tindih peran, mengabaikan peran, itu akan menyebabkan salah satu pihak akan merasa menjadi korban. Satu. Kalau dia tidak berontak itu bagus banget. Tidak sedikit yang menjadi korban itu akhirnya hilang takzim.
Jangankan anak, istri suami hilang takzim, hilang hormat kepada pasangan. Ini semua berangkat dari karena kita tidak berada di pos kita masing-masing sebagaimana seharusnya. Walau insya Allah mungkin kita lanjutkan nanti insya Allah ya bahasan tentang keluarga ini detailnya di kelas malam saja. Nanti pekan depan hari Selasa kajian semua kita lanjutkan kembali di bahasan yang lain insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semua taufik pertolongan agar kita mampu berubah, agar Allah berikan kepada kita jalan kemudahan untuk menjadi lebih baik. Tidak ada yang sempurna, istri tidak ada yang sempurna, suami juga tidak ada yang sempurna. 11 orang tadi itu endingnya hanya satu, yang sempurna hanya Nabi. Gitu ya, semoga Allah berikan pertolongan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita ya untuk praktik melakukan. Semuanya tidak ada yang sempurna kecuali memang Iya. berusaha menjadi yang terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah karena waktunya sudah di penghujung acara, kita bertemu lagi insya Allah nanti hari Selasa. Ya, insya Nah, Allah dari Selasa kita bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita dan kita diberikan keluangan waktu sehingga kita bisa bertemu kembali. Baik, karena memang waktunya sudah di penghujung acara, ada beberapa informasi terlebih dahulu di antaranya insya Allah kita akan ada kajian plus terapi ya, insya Allah pekan depan kita mulai ya. Waktunya malam hari, pertemuannya kurang lebih ada 4 kali pertemuan via Zoom. Ya, hari bagi Sabtu ya. teman-teman. Ya, insya Allah. Bagi teman-teman Hmm. yang belum daftar, silahkan daftarkan dirinya di brosur. Ya, cek nanti di grup WhatsApp KRM. Insya Allah di situ sudah ada. Bagi teman-teman yang mau daftar, silahkan daftarkan di nomor yang tertera atau di link yang sudah ada. Mudah-mudahan bagi kita semua yang mau mengikuti atau mengikuti agenda ini, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti di antara orang-orang yang bisa mengikuti dengan maksimal insya Allah. Baik, yang berikutnya bagi teman-teman semuanya mau mensupport aktivitas KRM ya, silahkan salurkan ya via QRIS atau rekening dalam agenda apapun, mangga karena memang di antaranya rekaman-rekaman kita sudah kita bagikan secara umum dan free. Ya, silahkan yang mau mensupport aktivitas KRM silahkan salurkan melalui QRIS atau rekening yang tertera di layar. Bagi teman-teman semuanya, silahkan disimpan, di-share, siapa tahu nanti membutuhkan. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan untuk kita semuanya, insya Allah. Baik, karena memang sudah di ujung acara, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.